Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini menghadirkan Voice of Islam. Ada di antara kita yang berpikir kalau awalnya rezeki kita sedikit nanti jadi berubah jadi banyak. Kalau awalnya jodoh kita itu yang itu nanti jadi yang ini, siapa tahu yang lebih baik misalnya ya. Yaitu sebenarnya adalah satu ilmu yang kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Yang penting adalah doa itu bagian dari kewajiban seorang hamba. Itu yang penting. Jadi kita harus selalu berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berdoa ya. Dan Allah berfirman ya, berdoalah kepadaku, niscaya kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, jadi memang Allah mengatakan kepada kita, berdoa nanti pasti aku kabulkan. Jadi mintalah apa saja, mintalah yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Itu janji Allah dalam Al-Quran ya. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, ketemu lagi nih dengan saya Nisa Fauliza dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pada pekan ini kita akan membahas rubrik cerpen. Nah, cerpen yang akan saya bacakan ini adalah dari seorang pembimbing di pesantren media, yaitu Ustazah Wita Dahlia, dengan judul Twin Connection. Nah, gimana sih ceritanya? Yuk langsung kita simak cerpen berikut ini. Ya Tuhan, kau gila Areta. Kau sudah gila. Jeritku. Tanganku meremas gagang pintu. Aku masih berharap mataku salah menyampaikan pesan gambar yang ditransfer oleh otakku. Namun meski aku berkedip berkali-kali, Areta tetap di sana. Dengan pakaian putih anehnya, membeku di tempatnya. Dalam sepersekian detik, kami saling menatap. Lalu kesadaran itu membuncah. Areta berlari ke arah pintu, menyeretku paksa masuk dalam kamarnya. Lalu kudengar ia membanting pintu di belakangku dan menguncinya 2 kali. Kini kami berdiri berhadap-hadapan. Areta menggosok wajahnya dengan tangan, lalu memiringkan kepalanya ke arahku. Apa yang kau lihat, Adel? Perlahan, ia membuka dan melipat pakaian anehnya. Tangannya gemetar. Aku melihat orang gila berpakaian putih aneh yang bergerak dengan gerakan asing di mataku. Tuturku dingin. Meski kita belakangan ini tak terlalu dekat, aku harap kau mempercayai keputusanku ini. Kau pasti ingat, ketika kau memutuskan untuk berdandan dan berpakaian yang berbeda denganku, aku mempercayai keputusanmu. Oh, kau memanfaatkan stok cerita masa lalu. Kau berharap cerita itu bisa menjadi alat barter bagiku untuk menerima keputusanmu itu? Aku mendengus. Dia menghirup nafas dengan frustasi lewat hidungnya. Ia bagai anak kecil yang coba menyusun puzzle agar kembali utuh. Sayang, puzzle itu telah kehilangan kepingan-kepingan gambarnya. Kumohon mengertilah. Aku tahu ini tak mudah. Tapi bagaimanapun, kau adalah saudaraku. Aku butuh dukunganmu. Kali ini kau memanfaatkan status kekembaran kita. Aku tak akan mendukungmu. Tidak akan. Aku bergegas keluar, meninggalkan mata birunya yang lelah menatapku. Sebelum aku benar-benar meninggalkan kamar, sempat ku dengar ia memohon lagi. Tolong jangan ceritakan pada ayah bahwa kau melihat aku sholat. Aku mendengus. Lagi. Sebenarnya, aku bisa saja menginterogasinya kali ini. Menanyakan di mana ia mendapatkan gerakan bodoh itu, pakaian aneh itu, atau bahkan pemikiran aneh itu. Namun hal itu enggan kulakukan.
Masalahnya sepele. 2 tahun lalu, ketika kami masih SMA, menjelang kelulusan, ia keluar dari tim pemandu sorak sekolah kami. Tepat sehari sebelum pementasan, ia keluar begitu saja dan memporak-porandakan format kami. Sebagai saudaranya, kembar identik pula. Akulah yang didaulat paling besar memikul tanggung jawab kepergiannya. Seperti orang bodoh, aku terus membujuk dan menanyakan alasan ia keluar. Menjadi anggota tim pemandu sorak adalah impian setiap gadis di sekolah kami. Hal apa yang kira-kira terendap di benakmu hingga kau keluar dari tim yang paling bergengsi di sekolahmu? Bila kau tak tahu jawabannya, begitulah kira-kira yang terjadi padaku. Aku benar-benar frustasi dibuatnya. Namun begitu, aku tahu alasannya. Gelombang kemuakan menerpaku. Aretha keluar hanya untuk sebuah alasan. Ia tak ingin tampil dengan rok di atas lutut. Aku sangat marah hingga ubun-ubunku nyaris meledak. Kenakan saja gaun tidurmu saat kau tampil nanti. Kau akan tampil tertutup dan tak satu pun sudi menontonmu, kataku saat itu. Ia bergeming, benar-benar tanpa perlawanan. Namun lelehan air matanya menjawab satu hal. Ia sangat terluka, lebih dari apa yang kulihat. Sejak itu, kami tak lagi dekat. Kami menghabiskan waktu remaja kami dengan teman dan pergaulan yang berbeda. Meski akhirnya kami sama-sama masuk Tulane University, New Orleans, kami mengambil jurusan yang berbeda. Aku memilih liberal arts dan hukum adalah pilihannya. Kendati kami berpenampilan beda, sejak kecil ayah kami, Gerald Barnes, memberi kebebasan pada kami dalam memilih jenis pakaian. Karena tampil sama menurut ayah artinya tidak mengakui hak kebebasan kami. Banyak orang salah mengenali kami, kecuali Mam tentunya. Setelah Mam meninggal, maka otomatis tak ada lagi orang yang benar-benar dapat membedakan kami. Aku gemetar menuruni anak tangga. Bayangan Aretha dalam balutan pakaian putih anehnya terus menggumpal di otakku. Dari mana Aretha mempelajari agama yang asing bagi keluargaku itu? Aku termangu di depan kanvasku. Beberapa rekanku telah menumpahkan emosinya pada masing-masing kanvas di hadapan mereka yang ditopang kaki 3. Bagi tersihir, masing-masing dari kami mulai tak menyadari, meski ada orang lain di dekat mereka. Seperti ada tirai-tirai putih dari langit yang melingkupi, sehingga yang ada hanya kau dan kanvasmu. Tak perlu ada objek, karena tema lukisan kali ini adalah melukis yang ada di kepala. Aku mulai memejamkan mata, mencoba berkonsentrasi. Mula-mula, aku hanya mendapatkan bayangan dalam kepalaku. Perlahan-lahan, bayangan itu kian jelas, kian dekat, hingga aku mendapatkan gambaran hingga ke garis-garis detailnya. Kuas yang konon terbuat dari bulu musang yang ada di tanganku terus bergerak, dan bergerak. Nona Barnes, apa yang kau lukis? Suara bariton Mr. Frank mengejutkanku, mengembalikan kesadaran akan suasana kelasku. Aku menoleh, mendapati pembimbing kelas melukisku itu berdiri di sampingku. Dengan mata menyipit menatap lukisanku, aku berbalik kembali, turut menatap hasil lukisanku yang belum sempurna. Seraut wajah cantik perempuan dengan penutup kepala yang terjulur sampai dada, penutup kepala yang biasa dikenakan perempuan-perempuan Arab. Aku tersentak. Aku mengenali wajah itu. Astaga, itu wajahku. Tapi, tidak mungkin. Aku tidak pernah bisa melukis wajahku sendiri tanpa bantuan foto. Aku pernah mencobanya beberapa kali, dan gagal. Lalu kesadaran itu datang. Itu bukan wajahku. Itu wajah Aretha. Itu wajah Aretha. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba aku merasakan sakit yang luar biasa pada lengan kiriku. Lengan kiriku berasa lumpuh dan terkulai. Terhuyung-huyung aku bangkit. Tak kupedulikan lagi suara Mr. Frank yang terus memanggilku. Aku berjalan, tersaruk mencari pintu. Lukisan itu, rasa sakit ini, bayangan Aretha menari-nari di kepalaku. Sebelumnya, aku pernah merasakan hal seperti ini.
Waktu itu umurku 5 tahun. Mam mengajakku dan Areta menemaninya berbelanja di Walmart. Namun ketertarikanku akan seperangkat alat lukis mengalahkan segalanya. Aku menolak turut serta. Saat itu, aku sibuk menumpahkan banyak warna dan tiba-tiba aku berguling kesakitan. Saking sakitnya, hingga aku merasa ada tulangku yang patah. Ketika ayah menghampiriku dan berkata, "Kami harus ke rumah sakit. Kami harus ke rumah sakit." Baru kusadari, bukan aku yang menderita, tapi Areta yang ternyata celaka. Di kemudian hari aku tahu, Areta mengalami patah tulang akibat terjatuh dari tangga. Areta mengalami patah tulang akibat terjatuh dari tangga yang lupa disingkirkan oleh petugas Walmart. Para ahli fisika kuantum mendeskripsikan itu sebagai partikel kembar. Foton-foton energi yang terpisah meski ribuan mil berperilaku sama ketika dihadapkan dengan suatu pilihan. Ada semacam hubungan yang tak terlihat yang mengikat antara keduanya dengan kecepatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Penjelasan dari sisi human interest-nya adalah orang akan selalu memiliki perhatian dan kepedulian terhadap orang yang merasa mereka kasihi. Karena itu, pada suatu titik, perasaan itu akan saling mengikat sehingga ketika mereka merasakan sesuatu, maka perasaan itu pun akan menjadi kenyataan. Apapun nama dan bentuknya, itulah yang terjadi antara aku dan Areta. Energi itu tak hanya menerpaku, namun juga menimpa Areta. Dan perasaanku saat ini, kuyakini sebagai suatu kondisi yang menimpa saudara kembarku. Setengah berlari aku menuju parkiran. Tergesa, kubuka kunci mobil dengan remote dan menghempaskan tubuhku di belakang kemudi. Dalam beberapa detik, aku sudah menyusuri Street Charles Avenue dan melewatkan keindahan Audubon Park. Pohon ek yang menjulang di kanan kiri jalan bagai tangan-tangan yang ingin meraihku. Tujuan awalku adalah rumah. Jika tak kutemukan Areta di sana, aku akan mencarinya di tempat lain. Tiba di halaman rumahku yang luas dan berumput rembut, kuparkirkan mobil sembarangan dan melesat menuju kamar Areta. Namun di anak tangga yang menghubungkan perpustakaan dengan lorong kamarnya, tubuhku membeku. Di ambang kamarnya, aku menyaksikan tubuh Areta terkapar. Baju lengan panjang yang ia kenakan di sebelah kirinya lengket karena darah. Yang mencengangkan, Areta menggunakan penutup kepala berwarna coklat dan berpakaian seperti yang biasa digunakan perempuan-perempuan Arab. Pada tangga teratas, 2 meter di hadapanku, ayah berdiri tegak. Senjata otomatis kaliber 040-nya terarah ke Areta dengan keheningan yang absolut. Bau alkohol menguar dari tubuhnya. Melihat kehadiranku, Areta berusaha bangkit. Aku berlari, melompati anak-anak tangga dengan panik. Dengan kekuatan penuh, kutubruk ke tubuh ayah. Tepat saat itulah nyala jingga meledak dari moncong senjata ayah. Aku terhempas. Saat itu aku merasa aku benar-benar mati. Iman adalah
merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah, 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 jika tidak kembali pada Allah. Cahaya putih menyilaukan retinaku. Kesadaranku belum penuh saat ku dengar sebuah suara menyerupai dengungan. Awalnya terdengar asing, namun perlahan suara itu menghipnotisku. Ia mengalun bagai sebuah simfoni yang keindahannya tak setara dengan apapun yang pernah ku dengar selama hidupku. Sebuah perasaan damai dan nyaman datang merayapi sudut-sudut hatiku yang basah. Ada rasa sakit yang sangat pada pinggangku. Namun sungguh, kebahagiaan itu bagai membasuh rasa sakit yang demi meraihnya, aku rela melakukan apa saja. Aku kira aku sudah mati. Namun tatkala bayangan sebuah wajah mengambang di atas mataku, aku sadar, nyawaku masih menjadi bagian dari jasadku. Reta, suaraku serak. Ia tertegun, menurunkan kitab Arabnya dan menatapku. Lagi-lagi, penutup kepala itu membalut wajah tirusnya. Lengan kirinya tertutup perban. Alhamdulillah, ucapnya. Matanya bersimbah air mata.
Itu yang tadi kau baca. Mataku mengarah ke kitab yang dipegangnya. Iya, ini Al-Quran. Ia terbata. Berapa lama kau belajar membacanya? 2 tahun. Tepat saat aku berhenti dari tim pemandu sorak, aku terdiam. Rasa seperti itukah yang kau rasakan tiap kali kau membacanya? Apa? Ia mengerutkan keningnya tak mengerti. Aku terdiam mengabaikan pertanyaannya. Mau kau mengajariku membacanya? Matanya mengerjap. Tak percaya. Namun sedetik kemudian, ia tersenyum dan mengangguk. Tentu Ardil Barnes, tentu. Ya, subhanallah sekali ya cerpen tadi. Cerpen yang saya bacakan adalah sebuah karya dari seorang pembimbing di pesantren media, yaitu Ustazah Wita Dahlia. Dan semoga cerpen tadi bisa menginspirasi kita dan memberikan pelajaran yang bermakna untuk kehidupan kita di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk pendengar yang budiman yang telah mendengarkan rubrik cerpen ini dari awal hingga akhir. Bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang Voice of Islam, radio-radio yang menyiarkannya, dan info-info lainnya, silahkan klik website kami di www.mediaislamnet.com atau www.mediaislamnet.net. Kunjungi juga website Pesantren Media di www.pesantrenmedia.com untuk mengetahui kegiatan para santri, menimba ilmu, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam dakwah Islam bersama Media Islamnet, silahkan mengirimkan donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Dramaga dengan nomor rekening 707-374-2697. Sekali lagi 707-374-2697 atas nama Di Sintaweni. Untuk nomor kontak Voice of Islam, Anda bisa menghubungi kami di 0822131619118. Sekali lagi di 0822131619118. Dan untuk emailnya mediaislamnet@yahoo.com. Jangan lupa untuk sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas hingga ke kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permainan dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nama hewan? Iya. Badannya besar? Iya. Punya belalai? Iya. Kupingnya lebar? Iya. Duh, pas. Permainan dilanjutkan. Tempat tinggal? Bisa jadi. Rumah? Bukan. Sekolah? Bisa jadi. Pesantren? Iya. Nama pesantren? Iya. Tradisional? Tidak. Modern? Iya. Sangat modern? Iya. Lah, emangnya ada pesantren yang sangat modern? Ada. Namanya Pesantren Media. Di sana itu modern banget pelajarannya. Pesantren media? Emang di sana belajar apa aja? Banyak. Di sana kita diajarin public speaking, fotografi, bikin film, buat animasi, bikin desain, pemrograman radio, bahkan menulis buku pun juga ada. Wadah, keren banget. Banget deh. Di sana juga ada tafsirul Quran, belajar tafsir, tahsin, sirah, nafsiyah Islamiyah, fikih. Pokoknya banyak banget deh. Mantep banget. Pas banget sama minat aku yang lebih ke komputer. Jadi pengen masuk ke situ. Perhatian guys, semuanya. Ini kesempatan besar buat kamu semua. Pesantren Media telah membuka pendaftaran untuk para santri baru tingkat SMP dan SMA. Pelajaran di Pesantren Media sangat cocok buat kamu yang hidup di era modern saat ini. Pelajaran di Pesantren Media antara lain adalah akidah, tahfidzul Quran, nafsiyah Islamiyah,
tafsir Quran dan hadis, fikih sholat, fikih keseharian, fikih wanita, juga bahasa Arab. Lalu juga diajarkan teknik media, yaitu menulis kreatif, pengenalan instrumen musik, public speaking, audio editing, video editing, fotografi, desain grafis, broadcasting, animasi, dan kewirausahaan. Terus, ada juga tata pergaulan pria dan wanita, problematika anak muda, dan tibun nabawi. Pesantren Media beralamatkan di Jalan Seruni, Blok E, nomor 3, Komplek Laladon Permai, Bogor. Untuk info lainnya tentang Pesantren Media, juga formulir pendaftaran, kamu bisa mendapatkan dari website kami, yakni www.pesantrenmedia.com dan di www.mediaislamnet.com. Kamu juga bisa langsung menghubungi Pesantren Media melalui nomor telepon 0251 8630 166 atau melalui email di info@pesantrenmedia.com. Untuk pendaftaran gelombang pertama, yakni dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Maret 2015. Untuk pendaftaran gelombang kedua, yakni 1 April hingga 31 Mei 2015. Untuk pendaftaran gelombang 3, yakni tanggal 1 Juni hingga tanggal 31 Juli 2015. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di Pesantren Media sekarang dan ambillah peran dalam menyongsong peradaban Islam terdepan melalui media. Ingat, kuota terbatas. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.